Sesaat lagi kita ikuti majalah udara Sahabat Damai. Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Anissa Nurdini. Dan saya tentunya Sandy Badranaya. Di program kita yang paling anyar, Sahabat Damai. Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Buat yang penasaran apa itu acara Sahabat Damai, simak terus kita sampai 30 menit ke depan. Iya bener, kita punya banyak banget acara menarik nih. Misalnya bisa dengar suara santri-santri lain di Indonesia. Atau wawancara sama kiai-kiai pesantren tentang topik-topik yang lagi in banget sama anak muda zaman sekarang. Kalau aku senengnya nih ya, ada humor, curcol, dan pastinya lagu-lagu menarik yang gak bakalan bisa kamu temuin di radio manapun deh. Untuk tiap episode, kita bakal angkat tema-tema yang berbeda. Nah, untuk tema kali ini adalah lingkungan. Dan sebenarnya seberapa besar pentingnya lingkungan itu buat kita sehari-hari. Tapi nih ya, aku mau nanya deh. Apa sih hubungan antara lingkungan dan menyebarkan kedamaian menurut kamu, Nis? Ya, pastinya banyak dong. Kedamaian itu kan tidak hanya antar manusia dengan manusia, tapi juga antara manusia dengan alam. Untuk lebih jelasnya, kita dengerin yuk feature dari teman-teman yang berkegiatan di TPST Rawasari. Ibu Suwarso. Saya di sini bertugas di TPST Rawasari, yaitu TPST itu tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi sampahnya datang dari warga sekitar di mana TPST ini terletak, yaitu di RW 02, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita per hari di TPST Rawasari ini menanganin sampah dari masyarakat, yaitu dari RW 02 dan RW 01, Kelurahan Cempaka Putih Timur, itu kira-kira tiap hari masuk itu 2-4 ton. Dan yang kami olah sekitar ya 2 ton. Perempuan bertubuh kecil dan renta itu masih berenergi untuk menjelaskan tentang kegiatannya di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Rawasari, Jakarta. Di sini kami sampah datang, itu dari gerobak, dituang di sini. Di sini terus ada tenaga pemilah, dipilah langsung. Sampah yang baru datang langsung dipilah. Nah, di sini menangani sampah 1000 kakak. Tahun 2000 lalu TPST Rawasari ini dibangun. Dengan biaya dana APBD Pemda DKI ini, TPST menjadi salah satu kegiatan pengelolaan sampah. Ini dilakukan untuk mengurangi sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain dana dari Dinas Kebersihan Pemda DKI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT pun ikut menggelontorkan dana. Yang non-organik dulu itu terdiri dari sampah misalnya kardus, kertas, karton, plastik, kaca ya atau beling, terus kaleng, limbah-limbah P3 seperti baterai, sisa-sisa kemasan obat juga kita pilah-pilah dulu. Kalau sudah nanti yang masih kita bisa manfaatkan seperti kardus, kertas, plastik, kemasan botol minuman ya, yang gelas atau yang botol, terus bisa kita kumpulkan. Yang tadi non-organik itu yang tidak mudah membusuk, sekarang yang organiknya yang mudah membusuk, yaitu misalnya dari sampah daun, sisa sayuran, terus buah-buahan, kulitnya segala macam, sisa-sisa yang organiknya kita tumpuk di sini. Di composting hall ini kita ada 28 tumpukan. Nah, itu nanti ditaruh di tumpukan pertama, itu 4 baris. Kita di situ kita tumpuk. Sampah organiknya sudah kita timbang dulu, kita tumpuk. Setelah ditumpuk, di situ tuh dalam waktu 1 minggu berproses. Di situ suhu udah mencapai 70 derajat Celcius, nanti keluar asap. Composting hall adalah area seluas lapangan bola yang dipenuhi tumpukan sampah yang menyerupai gunung-gunung kecil. Tak ada bau menyengat di area ini. Di salah satu sisi menjadi tempat pengumpulan sampah yang akan dipilah. Setelah dipilah, sampah organik yang masih berukuran besar pun dicacah. Semuanya dikerjakan secara manual oleh 4 hingga 5 orang. Sampah sisa hasil pilahan terbungkus rapi dalam kantong plastik warna hitam bertulis TPST Rawasari. Sampah ini akan dibuang ke TPA Bantar Gebang lantaran sudah tidak layak diolah. Nah, ini tangan saya berada di atas tumpukan sampah yang barusan dibuka. Ini masih terasa panas dan seperti berkeringat. Setelah keluar asap, di situ kan seperti terbakar. Sudah terbakar lah istilahnya. Di situ nanti bibit gulma mati,
bibit-bibit penyakit juga mati. Jadi itu sudah proses alami. Nanti dari tumpukan pertama kita balik, di sini sisinya bergulir ya, open windrow lah. Ini kita balik ke tumpukan berikutnya. Seterusnya satu lajur itu ada 7 tumpukan. Kita seminggu sekali kita balik, kita pindah makin ke belakang lah. Setelah 7 minggu terakhir tumpukan yang ke-7 itu sudah jadi pupuk. Nah kita tinggal kita siram, nah, itu 2 bulan sudah bagus. Jika di tahap awal sampah yang menumpuk masih jelas terlihat, namun di tumpukan sampah yang hampir jadi kompos, komposisi itu kian menyusut. Rupanya pun tak lagi seperti sampah, tapi justru terlihat seperti tanah berwarna coklat kehitaman. Ini karena sampah telah melewati proses pembusukan alaminya. Setiap hari tumpukan pertama seluruhnya, satu composting hole itu kan 28 tumpukan kita siram tiap hari. Kenapa disiram tiap hari? Supaya lembab, supaya prosesnya kan lebih cepat. Karena ini alamin ya. Nah, jadi dari proses dengan kelembaban itulah nanti pembusukan akan terjadi, jadi lebih mudah proses menjadi pupuk. Sejumlah alat terlihat di area proses pembuatan pupuk kompos, seperti sapu lidi, gerobak pengangkut sampah, gerobak sorong. Gimana nih menurut teman-teman tentang kegiatan di TPS Terawasari? Teman-teman punya pengalaman yang sama nggak sih seperti mereka? Kalau aku nih, aku mau mulai dengan gak buang sampah sembarangan dulu Misalnya sampah organik, kita bisa gali lubang dan naruh sampah dapur di sana, biar terurai lagi jadi tanah. Iya, betul. Kalau santri salam yang di luar sana, ada usulan juga nggak gimana kita bisa jaga lingkungan di pesantren masing-masing? Coba dibagi ceritanya dong sama kita. Bisa email ke sahabatdamaiku@yahoo.com. Sebelumnya kita dengerin dulu yuk iklan layanan masyarakat yang satu ini. Bentrokan warga kembali terjadi antara ormas agama dengan warga Jakarta Pusat. Kenapa sih orang-orang ini? Ada apa sih? Pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Itu tuh, lihat berita isinya bentrok melulu. Kenapa sih orang tuh hobi banget mempersoalkan perbedaan? Beda agama, berantem. Beda suku, berantem. Nggak bisa damai apa? Itulah akibatnya kalau melihat pakai kacamata kuda. Kenapa jadi bawa-bawa kacamata kuda? Itu cuman istilah. Maksudnya, kita nggak boleh ngelihat sesuatu cuman dari satu sudut pandang aja. Biar penilaiannya objektif dan nggak jadi salah paham yang bisa memicu perselisihan seperti yang tadi kamu lihat di TV. Oh gitu, bilang dong dari tadi. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Hargai dan hormati perbedaan untuk terciptanya perdamaian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam,
tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati. Sedih sekali lagu tadi. Itu lagunya siapa sih? Itu lagunya Ebit GAD, judulnya Berita Kepada Kawan. Lagu itu dibuat beliau saat terjadi bencana gas beracun di Dieng tahun 1978 lalu. Ebit yang berasal dari Banjarnegara merasa terdorong buat nulis tentang bencana di daerah kelahirannya tersebut. Oh begitu. Kalau nggak salah, Ebit juga suka menulis lagu-lagu tentang alam lainnya ya? Iya, emang beliau adalah sosok yang suka merenung. Misalnya dia menulis juga tentang letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Judulnya Untuk Kita Renungkan. Keren. Dengerin lagu udah, ngikutin feature juga udah. Sekarang saatnya untuk dengerin Suara Santri yuk. Suara Santri ini bakal ngangkat pemahaman dan opini dari pesantren Al-Ghazali di Bogor. Udah siap dengerinnya belum? Seru banget loh. Yap, para sahabat damai udah siap dong pastinya. Yang pengen ke WC atau ambil minum, ayo buru-buru sebelum Suara Santri ini kita mulai. Kalau menurut kamu, kenapa kita harus menjaga bumi? Ya jelas lah, yang pertama kan kalau nggak ada bumi nggak mungkin kita bisa tinggal di planet lain. Oksigen aja selain di bumi di mana lagi? Jadi yang pertama harus jaga bumi. Yang paling penting itu jaga pohon karena paru-paru dunia itu ada di pohon. Pokoknya penghijauan yang paling utama deh buat bumi. Kalau misalnya bumi rusak, kita tuh harus minta pertanggungjawaban sama siapa gitu. Yang paling utama diri kita sendiri deh, tanya diri sama kita sendiri aja. Udah apa belum sih kita ngelakuin yang terbaik untuk bumi? Apa malah sebaliknya kita malah ngerusak bumi terus? Yang pertama diri kita sendiri, yang kedua rundingin aja bareng-bareng solusinya yang terbaik, terutama buat kepentingan kita juga. Oh, yaudah. Makasih ya. Makasih ya Sana. Jadi kita semua sebenarnya sepakat ya bahwa bumi itu harus kita semua yang jaga. Yap, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menghindari bencana alam ya. Kayak banjir atau tanah longsor. Banyak juga kan sebenarnya yang penyebabnya adalah manusia. Daripada kita saling menyalahkan dan tuding-tudingan siapa yang salah, lebih baik kita mulai menanam ulang atau menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Jadi tanggung jawab lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sepakat Nisa, sekarang ini kita udah nyiapin humor lucu yang dibuat sama teman-teman dari pesantren. Yuk kita dengerin dulu rame-rame. Saya punya temen lagi main nih ceritanya ke rumah saudaranya. Ternyata saudaranya ini seorang imam ulama, ya nggak? Nah kita main udah lama, ngobrol segala macem, ngopi segala macem. Ternyata waktu zuhur masuk, adzan, kita sholat berjamaah. Pas sholat kita ngeliat nih ulama bagus, ya nggak? Pas kita sholat ada di belakang, sujud sampai di akhir. Ini kok mantep bener dalam hati kita nih sebagai temennya, ya nggak? Kok mantep bener nih orang. Sujud terakhir sampai nangis-nangis. Dia baca apa di situ gitu kan?
Wah, kita penasaran. Beres dari sholat, kita balik lagi ke rumah, kita nanya, Ustadz, kenapa ya Ustadz? Parasan tadi sholat di bagian akhir itu Ustadz nih sampai nangis-nangis Ustadz. Kenapa Ustadz? Ya ente, kan kita tadi sholat di bilik. Ente tahu sendiri itu dari bambu. Nah gimana gua nggak nangis? Itu kan kumis gua kejepit di situ. Mau kayak lancur. Lucu banget ya. Sekarang apa nih segmen berikutnya, Nisa? Wah, kalau tadi udah lucu-lucuan atau bodor-bodoran kalau menurut orang Sunda mah. Sekarang saatnya kita sedikit serius nih. Aku tahu nih, pasti sekarang segmen hikmah kan? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Sahabat damai, jika manusia disebut dalam Al-Quran sebagai khalifah, maka maksudnya manusia memiliki jabatan wakil, pengganti, atau duta Allah di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Disebabkan oleh kedudukannya sebagai duta Tuhan di muka bumi, maka manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang segala perbuatan yang dilakukan selama menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan tak satu pun perbuatan jahat, betapapun kecilnya, akan lepas dari pemeriksaan Allah. Demikian pula, tak satu pun perbuatan kebajikan, meskipun hanya sebesar dzarrah, luput dari perhitungannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagai duta di bumi, kita juga mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan alam. Allah telah mempersembahkan alam jagat raya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan seharusnya pun kita memberikan yang terbaik kepada bumi. Kerusakan di laut dan di bumi adalah karena ulah manusia. Jikalau kita masih ingin hidup di bumi dengan nyaman, bersahabatlah dengan bumi. Jagalah alam dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat damai, pernah dengar tentang pemanasan global nggak sih? Ya pastinya tahu dong, itu kan meningkatnya suhu di bumi. Tapi so what gitu, selama ada AC dan kipas angin, ya nggak sih? Wait, jangan salah. Itu dampaknya jauh lebih besar daripada itu. Misalnya, karena suhu naik, air laut bakal lebih sering nguap, jadi udara makin lembab. Dan ini bisa menyebabkan lebih sering badai ekstrim. Oh, jadi badai-badai yang kemarin sering terjadi itu disebabkan oleh perubahan cuaca ya? Antara lain begitu. Lebih lagi, ini juga bisa menyebabkan banjir karena es di kutub utara mencair dan air laut jadi makin tinggi juga. Nah, bahaya kan kalau gitu? Kita untungnya bisa bantu mengurangi pemanasan global ini loh. Antara lain dengan melakukan hal-hal kecil. Misalnya dengan cara mendaur ulang, penggunaan AC, bahkan cara yang gampang seperti naik kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi. Oh, asap kendaraan itu bikin polusi dan merusak lingkungan ya? Kalau begitu, kita naik sepeda aja, biar mengurangi polusi dan menghemat bahan bakar. Iya betul, sederhana kan cara-cara kita untuk mengurangi pemanasan global ini? Masih tentang topik lingkungan nih, kita juga punya wawancara dengan Bapak Ahmad Ubaidillah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falak di Bogor. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
Ustadz, banyak bencana terjadi di Indonesia, terutama ada banjir, lalu kemudian tanah longsor, ada banyak bencana. Bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini? Ya. Kalau menurut saya, kalau kembali ke lektur agama di dalam Islam, sebetulnya Allah sudah sangat jelas memperingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat, di muka bumi tentunya, itu sesungguhnya adalah perbuatan dari manusia. Dan ketika masuk ke dalam realitas hari ini dan beberapa tahun yang lalu, saya kira sudah sangat jelas kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik bencana alam, kemudian kerusakan hutan dan lain sebagainya, itu jelas merupakan hasil dari perbuatan manusia, gitu. Bisa diberikan gambaran yang lebih jelas di masyarakat? Ya, saya kira banjir yang terjadi di beberapa daerah itu sudah jelas itu merupakan akibat dari kerusakan hutan sehingga tidak lagi mampu menampung air. Saya kira itu juga sangat jelas. Dan salah satunya adalah illegal logging, itu juga merupakan bagian dari perbuatan manusia yang memberikan kontribusi yang sangat negatif bagi terjadinya bencana alam, terutama dalam bentuk banjir. Dan saya kira implikasi yang negatif lainnya, banjir juga telah merusak dimensi yang lain, seperti pertanian misalnya. Di Jawa Barat saja banyak terjadi kerusakan panen, itu akibat banjir yang terjadi di daerah aliran Sungai Citarum. Dan saya kira itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat kerusakan hutan. Selain ini adalah ulah dari manusia yang penjelasan Al-Quran atau firman Allah tadi ya, sebenarnya ajaran Islam melihat lingkungan, alam kita itu ya ini amanat manusia ya, diamanatkan kepada manusia. Nah, bisa sampean jelaskan lebih lanjut seperti apa sih hubungan antara manusia dan lingkungan? Ya. Hubungan manusia dengan lingkungan, jelas kalau di dalam Islam ada konsepsi hablum minal alam. Itu satu garis yang mempertegas bahwa manusia harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Meskipun ada satu adagium yang mengatakan bahwa lingkungan tidak perlu manusia, tapi manusia justru yang memerlukan lingkungan. Oleh karena itu kita terpanggil untuk menjadi manusia yang turut memelihara kelangsungan lingkungan. Dan saya kira banyak sekali di lektur Islam yang menjelaskan soal itu. Salah satunya adalah misalnya surat Al-Qasas ayat 77. Saya kira itu sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Amanat atau pesan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, saya kira itu menjadi catatan penting, menjadi perintah yang pesan imperatif yang harusnya dilakukan, kemudian diiyahkan oleh masyarakat muslim untuk tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Dan teks-teks lain saya kira banyak, surat Al-A'raf ayat 56 misalnya juga sama mengatakan soal pesan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian dalam konteks lain misalnya salah satu sebab kenapa terjadinya eksploitasi yang berlebihan karena masyarakat tidak mengamini, tidak melakukan apa yang dipesankan atau difirmankan oleh Allah dalam konteks tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Saya kira ini juga sangat jelas. Kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian teks lain misalnya soal lingkungan dalam konteks kebersihan, saya kira juga sangat jelas. Hadis an-nazafatu minal iman atau at-taharu syatrul iman. Jadi kebersihan juga menjadi pesan imperatif yang seharusnya dilakukan oleh manusia, khususnya masyarakat muslim. Oke, terima kasih ya. Wah, menarik banget ya pandangan beliau tentang Islam dan lingkungan. Pas banget nih buat nutup acara kita hari ini. Nutup? Jangan salah. Masih ada satu lagi nih acara kita.
curcol alias curhat colongan teman-teman kita. Baru deh kita tutup. Jadi, selamat mendengarkan ya teman-teman. Dear Diary. Ya Allah, mungkinkah bumi ini memang pantas dihancurkan? Apakah ini akibat mereka yang tidak mau mematuhi peringatan-peringatanmu? Penebangan pohon secara brutal, maraknya rumah-rumah kaca di kota, pencemaran udara melalui polusi, pencemaran air karena sampah. Tidak ada lagi kesejukan. Panas, gersang. Kini yang terasa semua berbeda. Mungkinkah ini suatu penentangan dari mereka yang tidak taat, sehingga inilah azab atas perbuatan mereka menjadi kenyataan? Hancur, binasalah bumi kita. Bumi ini rusak. Lalu kita harus minta pertanggungjawaban pada siapa? Pada siapa? Sementara kerusakan ini terjadi karena mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kebinasaan ini disebabkan karena terjadinya kehancuran akibat maraknya keburukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kehilapan mereka. Ampunilah makhluk bumi yang telah merusak amanah-Mu, tidak menjaganya. Mungkin jika bisa berbicara, bumi ini menangis. Curcol tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini sahabat damai. Jangan lupa ikutin terus program kita di radio ini ya. Yap, benar. Kita bakalan hadir terus dengan tema-tema yang pastinya selalu menarik. Terima kasih udah dengerin kita selama 30 menit terakhir ini. Tetap dengerin kita terus ya. Program ini merupakan kerjasama Search for Common Ground Indonesia dengan Wahid Institute dan P3M Jakarta. Sekarang saatnya saya Anissa Nurdini dan saya Sandy Badranaya undur diri dulu ya. Tetap cool and tetap damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terlahir dengan derajat yang sama, semua menghamba pada Yang Maha Kuasa. Walau berbeda bangsa, agama dan budaya, tetapi kita sama di hadapannya. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang telah diberikan pada setiap insan. Jangan pernah terhapuskan, jangan pernah